dari buruh migran untuk memberikan penghantar kepada kawan-kawan migran yang ada di Taiwan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Yosi. Oke, selamat malam teman-teman buruh migran di Taiwan. Selamat malam. Terima kasih ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya hanya mungkin berbagi beberapa hal yang dikerjakan oleh teman-teman di Indonesia dan semoga upaya ini bisa mendorong perjuangan kita bersama. Yang pertama adalah saya melihat distrust sosial di Indonesia antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan DPR, antara DPR dengan badan-badan lembaga, dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Dan menurut saya jika hal ini diteruskan, saya kira bangsa ini bisa terpecah belah. Maka kemudian kita ingin mendorong satu usaha untuk membangun kinerja yang terbuka dan transparan. Nah, caranya pada konteks RUU PPILN ini adalah bagaimana wakil rakyat yang membahas tentang rancangan undang-undang itu seperti Bung Putih dan tadi bisa menjalin komunikasi yang dengan warga yang menjadi objek dari undang-undang itu. Nah, caranya menurut saya ada dua. Yang pertama adalah seluruh sidang yang membahas tentang RUU ini akan terbuka untuk publik. Teman-teman di Indonesia bisa datang ke DPR untuk melihatnya. Tetapi jika teman-teman tidak bisa datang secara langsung, maka bisa memantaunya lewat dukungan teknologi. Teknologi ini disebut sebagai live video streaming. Jadi nanti Mas Selamat atau Mas Hayat atau teman-teman di Badan Pekerja Pusat Sumber Daya Buruh Migran akan menjelaskan bagaimana teman-teman di Taiwan bisa memantau sidang secara langsung, real time. Jadi sidangnya sekarang, teman-teman di sana juga bisa melihat sekarang dengan dukungan teknologi internet. Itu yang pertama, Mbak Atin. Yang kedua, saya berharap teman-teman di Taiwan dan teman-teman dimanapun berada juga jangan diam. Artinya jangan diam, harus menyampaikan apa persoalan dan apa aspirasi yang dikehendaki. Seperti tadi katakanlah saya mendengarkan secara langsung, ternyata usulan-usulan dari teman-teman Taiwan sebenarnya sudah sangat rinci, sudah sangat detail, dan saya kira tugasnya teman-teman di DPR saya kira menindaklanjuti itu menjadi bagian dari aturan atau poin-poin yang ada di ayat-ayat undang-undang itu. Saya kira saya sangat bersyukur bahwa teman-teman bisa memformulasikan usulan itu secara detail. Nah, persoalannya adalah ternyata usulan-usulan seperti ini tidak cukup tersebar ke publik. Menurut saya tidak banyak orang yang bisa mengakses usulan-usulan dari teman-teman di Taiwan secara sebar secara luas. Maka saya kira jika teman-teman yakin bahwa negara ini akan maju dengan cara membangun kepercayaan dan mengurangi segala kecurangan dengan transparansi, maka juga sudah saatnya teman-teman harus bersuara. Nah, kita misalnya menggunakan video
teman-teman punya HP, teman-teman punya handycam atau kamera tangan gitu ya, kamera pocket dan lain sebagainya, gunakan itu untuk merekam aspirasi Anda. Jangan terhambat karena misalnya nanti videonya jelek atau videonya yang penting adalah aspirasinya sampai, dan nanti kita teman-teman di pusat sumber daya buruh migran akan mengolah aspirasi itu menjadi bagian dari bentuk kampanye publik. Saya kira demikian, Mbak Atin. Oke, terima kasih Pak Yosi atas Halo. 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 Halo Mbak Tin. Halo. Ya. Mbak Tin? Bisa didengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Oke, silakan. Ini hanya sekadar informasi saja. Silakan teman-teman jika punya ide atau gagasan untuk melanjutkan model seperti ini, saya kira saya sih jujur sangat kagum atas inisiatif seperti ini, Mbak Tin. Halo, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Tunggu, Pak. Ini Mbak Atinnya jatuh. Tunggu. Oke, moderatornya jatuh. Silakan. Tunggu, Pak. Tapi kawan-kawan yang lain masih tersambung, Mbak ya? Ya, masih. Ya. Ya, jangan tak tarik. Oke, Mbak Tin, halo. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Masih digabungin sama Mbak Atin, Pak. Halo, Mbak Fitri. Mbak Fitri. Halo, Bung. Halo. Mas. Ya, saya masih di sini. Oh, ini ajukan pertanyaan aja apa yang Anda mau ditanyakan. Ini Mbak Atin masih diambil. Ya. Oke, Bung. Ini dari teman-teman mahasiswa juga sudah berusaha untuk membuat publikasi mungkin di koran atau di media online lainnya tentang berbagai tuntutan dari para TKI seperti yang Mas bilang tadi. Halo. Siap. Keren. Masuk. Oke, lanjut Mas. Gimana Mas? Silakan. Halo. Tunggu Masnya yang masih tanya Mbak Atin. Lanjutkan, Mas. Oh, enggak. Saya udah ini. Silakan di ini. Mbak Atin. Oke, terima kasih. Ini tadi masih siap ya? Iya. Ini untuk kawan lainnya ada pertanyaan lagi kepada Bapak Abdul. Ya, Mbak. Ada, Mbak. Masuk, Mbak. Barangkali ini siapa Mbak dari Al-Hikmah ada pertanyaan? Mbak Lili? Halo? Ini dari Inggris sudah putus ya, Han? Kok nggak dengar? Ada, masih. Di saya, Mbak.
Ya, Mbak Atin. Halo. Halo. Ini dari ini masih nanti dari Indonesia ini kok. Masih di dalam. Aku kok nggak dengar? Iya, halo. Halo. Ya. Oh, Halo semua. Oke, gini. Oh. Indonesia Ini untuk dari Al-Hikmah, Mbak Lili. Halo. Ibu Lili sudah turun ya? Silakan. Masih ada di dalam kok. Kok nggak ada? Diam saja. Nggak ada suaranya. Oke, Barangkali kawan lainnya kasih kesempatan. barangkali ada kawan lainnya. Mbak, saya, Mbak. Silakan. Asalkan. Iya, saya dari nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Atin selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang saya ingin tanyakan itu masalah yang selalu menjadi ganjalan teman-teman di Net dan Front Thailand sini yang 240 orang ini, Mbak ya, agensi. Yang sering banyak kejadian, katakan dari kemarin teman kita yang jarinya putus. Baru-baru ini 3 hari ini juga ada teman kita yang jarinya putus. Yang terutama masalah asuransi, Mbak. Itu juga PT-nya juga sama dari Indonesia ya, saya sebutkan saja itu Forward. Dan banyak tenaga kerja BNI yang ada di nasional ini. Kebanyakan setelah cek itu kok kenapa Mbak dengan adanya KTKN kok mereka tidak terjangkau dengan asuransi yang ada gitu Mbak. Dan saya tanyakan seperti itu, apakah tidak bisa ditindaklanjuti BPJTKI seperti Forward yang seperti yang lain-lain? Tolong dong. Kalau sudah kayak gini, jadi BNP2 TKI sama asuransi yang pihak-pihak yang pihak di Indonesia, tolong dipertegas dan dipertegas kalau bisa. Jadi PT yang bersangkutan itu izinnya kalau bisa dicabut atau gimana dan dipertegaskan. Karena kita sebagai TKI, sebagai PM terasa banyak dirugikan dengan kebohongan-kebohongan seperti ini. Saya harapkan dan sangat amat kita harapkan, Mbak. Karena teman-teman kita di sini sudah banyak kejadian yang saya ceritakan tadi. Tolong dari pihak-pihak dari LBH, Bapak Suranan Siturus, dan di asuransi yang lain, atau dari pihak-pihak yang selama dalam malam hari ini ada yang bergabung di dalam, tolong segera ditindaklanjuti untuk PJTKI yang seperti itu. Yang diharapkan biar kita kenakan dengan logam dan kita di sini. Nah, kalau ada permasalahan kecelakaan kerja, kita bisa mengklaim asuransi seperti yang kita harapkan nanti setelah kita pulang ataupun kita di sini. Ya, Mbak, mungkin dari saya sendiri pribadi mewakili teman-teman yang ada di Strong Finance sebanyak 240 orang ini mengucapkan terima kasih dan memberikan waktu kepada kami, dan selanjutnya saya mohon diperjelas atas jawabannya, dan nanti saya kembalikan kepada moderator Mbak Atin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya buat Mas Sagan, karena ini tentang asuransi dan KTKN. Yang pertama, ini asuransi dan KTKN ini satu paket. Ya, intinya kayak gini, satu paket, ada asuransi, ada KTKN, ada asuransi. Ternyata banyak kawan yang tidak terasuransikan tapi ada KTKN. Ada juga terasuransikan tidak ada KTKN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengklaiman asuransi ini sangat sulit sekali. Jadi kawan-kawan BMI. Dan yang ketiga, ternyata hasil klaimnya, ya, hasil pertanggungan klaimnya dan biaya pengobatan itu tidak sesuai. Ini untuk kami persilahkan kepada Bapak Abdul untuk menjawabkan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Abdul. Oke, terima kasih ya. Saya langsung aja ya. Persoalan antara asuransi dalam kaitannya dengan KTKN. Kalau menurut saya, sebenarnya ini bisa dipisahkan. Ya. Asuransi itu bukan kewajiban yang dibebankan kepada TKI.
Semestinya demikian menurut Undang-Undang Penerapan Perlindungan TKI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang asuransi. Namun kenyataannya dalam praktek, seringkali ketika seorang kawan TKI ini mengajukan permohonan pembuatan KTKLN, oleh pelaksana BP3 TKI itu diwajibkan pakai asuransi. Contohnya kemarin, ya baru terjadi tadi malam di Jakarta. Ada kawan TKI Hong Kong di Bandara Soekarno-Hatta, dia mengurus mau berangkat. Tak punya KTKLN. Oleh Garuda dibilang urus dulu KTKLN. Langsung kawan kita ini menuju konter KTKLN. Di konter KTKLN disuruh dulu beli premi asuransi. Datanglah dia ke kantor premi asuransi yang sebelahnya saja ya, konter itu. Oleh asuransi ternyata diwajibkan membayar Rp400.000. Katanya sekarang sudah berlaku aturan baru. Ya, 400. Kalau selama ini kita kan tahu, untuk TKI cuti yang memperpanjang kontrak 1 tahun cukup membayar 170. Kalau 2 tahun baru dibayar 290. Tapi ternyata mulai Oktober kemarin, konon katanya, kenyataannya juga sudah, kawan-kawan diwajibkan membayar Rp400.000. Nah, ternyata ini kawan TKI Hong Kong ini tak punya uang sebanyak Rp400.000. Dia langsung telepon saya. Nah, kalau demikian saya akan bilang, kalau memang mereka menuntut membayar Rp400.000, kamu tidak punya uang, ya sudah, tinggalkannya aja asuransi. Minta ajukan langsung kepada petugas BP3 TKI di konter KTKLN itu supaya menerbitkan KTKLN walau tanpa membayar premi asuransi. Itu saran saya. Karena saya berpendapat premi asuransi bukan kewajiban hukum setiap TKI untuk membelinya. Namun kenyataannya BP3 TKI di konteks KTKLN menolak mengeluarkan KTKLN dengan alasan menurut mereka premi asuransi ini wajib dibayar TKI sebagai salah satu persyaratan KTKLN. Karena ditolak, saya sebenarnya minta kepada BP3 TKI mengeluarkan surat resmi penolakan dengan alasan hukum. Ternyata mereka tak berani. Akhirnya saya minta langsung saja ke Garuda tanpa KTKLN. Ya, itu ceritanya. Nah, dengan demikian, pada kenyataannya seringkali dikaitkan antara asuransi dengan KTKLN. Nah, andai kata kenyataannya demikian, artinya ketika ada kawan-kawan TKI mengurus KTKLN sudah mendapatkan KTKLN, asumsi kita selama ini dia sudah membayar premi asuransi. Begitu kan? Nah, namun kenyataannya sudah kawan-kawan ketahui, ternyata ketika dicek KTKLN-nya ada, tapi tidak diasuransikan, dia tidak terdaftar sebagai peserta asuransi. Nah, ini kan jadi timbul persoalan. Andai kata dia ternyata sudah membayar premi asuransi, lantas pertanyaannya, kemana uang premi asuransi itu? Kalau ternyata dia tidak punya KPA, dia tidak diakui keikutsertaannya sebagai peserta yang mempunyai untuk mendapatkan klaim santunan asuransi. Kan begitu kan? Kalau demikian halnya, artinya itu sudah ada ya unsur penggelapan premi asuransi. Ini tindak pidana asuransi khusus. Siapa pelakunya? Perlulah kita selidiki. Apakah BP3 TKI atau orang asuransi? Nah, ini tidak jelas. Jadi ini perlu kita telaah lebih lanjut kasus per kasus. Kenapa kok ada TKI punya KTKLN, namun kenyataannya dia tidak mempunyai KPA atau tidak diakui kepesertaannya sebagai orang yang berhak mengajukan klaim asuransi. Nah, kalau menghadapi hal ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Makanya kita harus teliti lebih lanjut. Tidak bisa kita, ini di mana kemana? Pada dasarnya, kita bisa saja menuntut BP3 TKI. Kenapa? Ternyata KTKLN-nya tidak ada asuransi. Nah, semacam ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut. Nah, yang kedua,
Apa yang kedua tadi? Ini satu, kedua, apa lagi tadi, Mbak? Kedua itu ternyata kawan-kawan yang yang kecelakaan tersebut ya, itu dari pembiayaan yang ada di Taiwan dan itu hasil pengeluaran klaim asuransi itu tidak sesuai, Pak. Lebih besar biaya pembiayaan yang ada di Taiwan gitu loh. Ternyata hasilnya misalnya jari putus ya, kayak kemarin itu ada kawan yang tangannya itu retak ya, cuma 4,5 juta saja itu asuransinya. Pembiayaan yang ada di Taiwan itu habisnya 15.000 lebih. Itu ternyata lebih besar pembiayaan yang ada di Taiwan daripada pertanggungan pengeklaiman asuransi tersebut. Nah, ini yang kami tanyakan, apakah dari pengeklaiman asuransi itu apakah seperti itu? Mau dibagi sana, mau dibagi sini. Nanti setelah pengeklaiman keluar itu. Ternyata dari sampai ke TKI-nya itu cuma tidak seberapa. Padahal untuk mengurus premi asuransi, pengeklaim asuransi ini sangat ribet sekali. Kita membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga juga. Loh. Kalau tidak sesuai dengan pertanggungannya, lebih baik enggak ada asuransi sama sekali juga enggak apa-apa. Itu asuransi dihapuskan saja gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, betul. Jadi begini. Ya, oke. Jadi saya tangkap maksudnya ya. Ternyata tidak sesuai. Artinya kalau dari segi hukum ada terjadi one prestasi, penyimpangan dari kesepakatan. Kalau semestinya dia mengalami kecelakaan satu potong jarinya terpotong, satu jarinya terpotong mungkin dapat berapa juta rupiah begitu ya. Sering begitu memang ya. Itu untuk bagaimanapun kalau ternyata di asuransi ini menyangkut asuransi ganti rugi. Asuransi ganti rugi kalau ternyata asuransi versi Taiwan membayar kurang dari semestinya, misalkan akhirnya dia nalangi lah berarti biayanya sekian besar, tahu-tahu diganti asuransi hanya sedikit. Separuhnya begitu. Nah, separuhnya ini kalau ternyata kawan-kawan TKI mempunyai asuransi di Indonesia, ini mestinya bisa diklaim kekurangannya. Ini asuransi namanya asuransi ganti rugi. Ada prinsip-prinsip indemnity segala macam dalam asuransi. Ini bisa diklaimkan. Nah, itu jawabannya demikian. Tergantung kita bagaimana membuktikannya. Karena itu perlulah bukti kita pegang. Ya. Bukan dipegang orang lain. Pembayaran, biaya pembayaran yang dikeluarkan oleh kita berapa, oleh kawan-kawan TKI berapa yang korban. Kemudian berapa pula yang dibayarkan oleh asuransi. Kekurangannya itu ada buktinya bisa kita klaimkan ke asuransi Indonesia. Nah, kalau yang persoalan ketiga begini. Memang saya kemarin kan di Jakarta sudah banyak keluhan kawan-kawan. Ternyata banyak pengajuan klaim asuransi versi Indonesia, asuransi TKI, ketika diajukan ke konsorsium asuransi melalui pialang asuransi Pace Paladin, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tidak sesuai dengan yang tertera dalam klausul. Nah, misalnya begini, saya saja barusan kemarin itu ke Jakarta, karena apa? Karena pihak asuransi menolak bahkan sama sekali. Contohnya ada yang meninggal, bukan contohnya, satu kasus begini. Dia meninggal dunia baru 3 hari kerja. Baru datang dari tiba di Malaysia, meninggal dunia. Karena yang nama odema, istilahnya karena memenuhi paru-paru penuh cairan. Setelah diajukan klaim di sini oleh pihak PJTKI-nya, ternyata ditolak oleh asuransi dengan alasan itu karena kematian disebabkan oleh penyakit bawaan. Nah, hal-hal semacam ini tentunya kan tidak benar. Bagaimana supaya persoalan kemudian adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan harus mengajukan banding lagi kepada asuransi dengan memberikan argumen alasan-alasan hukum yang lebih kuat. Nah, jadi bagaimana cara memperjuangkannya? Nah, untuk masalah begini, gampangnya, apabila ada kawan-kawan mengalami hal demikian, mengajukan klaim asuransi ditolak atau hanya dibayar sebagian, insya Allah saya akan bersedia membantu. Baik itu melalui nasihat atau kalau kebetulan memang kawan-kawan berada di Jogja, bisa saya langsung bantu. Nah, ini
sudah saya omongkan juga kepada kawan-kawan yang lain ketika di Jakarta kemarin itu. Jadi prinsipnya kalau ditolak atau tidak mendapatkan haknya akan saya bantu. Begitu kan permintaan kawan-kawan, insya Allah akan saya sanggupan. Tapi kita sama-sama saling belajar, kemudian saling dukung. Termasuk dalam hal ini kawan-kawan organisasi atau serikat BMI di negara penempatan kita libatkan bersama-sama, dan juga serikat atau organisasi BMI yang di Indonesia. Inilah fungsinya jejaring kita ini. Saling tolong-menolong untuk membela, menuntut hak kawan-kawan yang selama ini terus-menerus dirugikan oleh demikian, Mbak. Oke. Terima kasih, itu yang kami gimana? Saya pertanyaan. Halo? Terima kasih, ini yang kami harapkan dari Bapak atas bantuannya, dan sangat untuk kawan-kawan lainnya silahkan. Iya, saya bertanya. Terus. Halo? Bisa didengar nggak, Mbak? Bisa. Ya, begini. Pertanyaannya adalah, kita saya menanyakan kepada pihak Perwalu, mengapa klaim asuransi itu hanya keluarnya itu jauh sekali dari biaya TKI yang mau ngeklaim itu gitu. Mereka itu alasannya bahwa sudah ditanggung oleh Askes Taiwan. Nah. Jadi mereka hanya menanggung yang tidak ditanggung oleh Askes Taiwan gitu loh, Pak. Apa betul itu peraturannya seperti itu? Halo, Bapak Abdul. Betul, Pak. Oke. Kami persilahkan untuk menjawabkan. Itu memang betul, karena yang namanya prinsip asuransi ini kalau menyangkut ganti rugi itu, keberadaan dua macam asuransi ini sebenarnya tidak berguna. Terus terang saya bilang tidak berguna. Secara hukum pun tidak boleh satu jenis asuransi kerugian ditanggung oleh dua macam asuransi. Ya, itu ada aturan main, prinsip-prinsip hukum asuransi yang berlaku internasional. Ini pun sebenarnya sudah dikatakan, diungkap oleh Pak Rahadi pada pertemuan kita yang lalu itu. Makanya kembali kepada pokok persoalan. Kalau demikian, kenapa harus pakai dua? Bayar dua kan pembayaran kita berarti kan, premi itu bayar dua kan? Kalau ternyata klaimnya hanya bisa satu. Nah, inilah mestinya yang menjadi pokok perhatian pemerintah juga. Kalau mengeluarkan klausul tertentu, kalau ya sama janganlah. Untuk apa tak berguna? Nah, semacam itu. Halo? Halo? Dari kawan-kawan lainnya? Iya, kalau saya sebenarnya pertanyaan sama dengan Mbak tadi soal sejauh mana asuransi itu menanggung biaya apa, karena di Taiwan kan juga ada asuransi seperti itu. Jadi memang sistemnya itu asuransi yang di Indonesia itu ganti rugi gitu, Pak. Iya, betul. Makanya kan itu kesannya kan tumpang tindih gitu. Betul. Ya. Ini suatu contoh, Pak. Ini kalau misalnya kawan tersebut mengenai kecelakaan, menimpa kecelakaan, itu ada putus dari satu ruas kayak gitu ya. Itu mendapatkan pertanggungan berapa kira-kira? Kalau saat kemarin, saya lagi itu kemarin kan dalam peraturan menteri itu kan ada itu ya. Nanti saya tengok kalau itu, saya tidak tak hafal itu berapa jari itu, berapa juta begitu. Kenapa kok tidak sesuai dengan yang ditulis di prosedur tersebut gitu loh? Begitu. Ternyata dia bayar pun ternyata kurang dari yang tercantum dalam klausul asuransi gitu ya. Kenapa kok tidak sesuai gitu loh? Begitu, komplain lah. Kita komplain kalau begitu. Kita sering komplain, Pak. Begini, Pak. Ini kan ada sebenarnya. Ini ada catatan juga. Ini ada salah satu contoh yang betul nyata. Teman kita yang ada di mes ini 55.000 MT aja. Itu kalau
itu pun kan nggak tahu kalau ada asuransi yang ada di Indonesia. Iya, Dan benar. dia tak sebut dari surat-surat dari dokter, dia pun nggak tahu suratnya dari dokter itu di mana. Dan termasuk ini asuransi yang ada di Taiwan ini sudah nyata-nyata kalau dimakan dengan agensi gitu loh. Kenapa kok mendapatnya cuma 55.000 NT saja? Seharusnya nggak segitu gitu loh. Iya. Pertanggungannya nggak segitu. Yang kita maksud ini asuransi yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau yang tertulis dalam lampiran tersebut, kalau ada putus misalnya seruas kayak gitu ya, satu ruas, itu kalau nggak salah dapat santunan 25 juta. Tapi kenapa kawan-kawan itu kok nggak sampai 25 juta? 10 juta itu sudah untung gitu loh. Bahkan kemarin itu ada kawan yang mengeklaim mendapatkan cuma 4,5 juta saja. Ya itulah, kalau demikian kita boleh komplit, kita buktikan lagi. Saya kemarin itu ya juga sudah saya usulkan ke Bapak Rahardi juga, tapi apa kok jawabannya itu Joko Sembung bawa golok gitu, nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung gitu jawabannya gitu loh. Nah, ini juga perlu perlu dibenahi lagi tentang asuransi ini. Kalau memang asuransi ini cuma TKI itu buatkan ajang bisnis saja, lebih baik nggak ada asuransi lah. Di Taiwan itu sudah ada asuransi gitu loh. TKI sudah membayar asuransi. Sedangkan kawan-kawan TKI yang ada di Taiwan itu yang pertama tidak tahu apa hak-hak asuransi, itu tidak tahu. Yang kedua, banyak kawan-kawan yang di PHK, banyak kawan-kawan yang sakit, banyak kawan-kawan yang kecelakaan, itu tidak bisa mengambil haknya sendiri. Itu. Oke, jadi memang benar usulan kita, hampir semua kawan-kawan begitu. Bahwa besok ini, kalau ternyata memang asuransi ini nggak benar, ternyata tumpang tindih, kita tuntut agar ini ke depan agar ya cukup satu macam di Indonesia atau di Taiwan saja. Taiwan, betul. Jadi kemudian kalau yang ternyata ditolak atau tidak sesuai, kita bisa lakukan upaya hukum. Kita boleh tuntut mereka. Itu ada klausulnya. Memang ada kelemahan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang asuransi itu. Secara hukum apabila kita merasa tidak dipenuhi hak kita boleh tuntut. Ini udah bagaimanapun berlaku hukum ini dimanapun. Dia di Taiwan itu atau di Hong Kong itu mengalami masalah hukum. Dia mengalami masalah hukum gaji tak dibagi segala. Sampai kasusnya ke pengadilan, tribunal ya kan. Diselesaikanlah di sana. Dia mendapat lawyer, pengacara dari yayasan lah begitu ya di sana. Setelah dia pulang di KBRI atau KJRI, dia menandatangani surat yang isinya bahwa hak-hak dia sudah dipenuhi, gitu kan? Nah, pulang dia ke Indonesia, dia mencoba mengajukan tuntutan klaim asuransi karena apa? Karena dia merasa dan kenyataannya, misalnya gajinya itu ternyata belum dibayar. Gaji tidak dibayar. Kan ada klausulnya dalam asuransi kan? Kalau gaji tidak dibayar, ini bisa diajukan klaim ke pihak asuransi. Nah, pihak asuransi ternyata menolak. Dengan alasan, kan sudah ada surat pernyataan. Hak-haknya sudah dipenuhi. Kalau demikian ternyata pengajuan klaimnya itu tidak bisa diterima, ditolak. Menghadapi kasus ini saya sudah kasihkan saran. Pendapat hukumnya begini. Kalau itu hanya persoalan surat pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh kawan kita ini di KJRI Hong Kong, setelah di Indonesia bisa saja yang bersangkutan, TKI yang bersangkutan membuat surat pernyataan yang sama, tapi isinya berbeda. Isinya dia mencabut surat pernyataan kemarin. Tidak benar bahwa saya ini sudah dipenuhi hak-haknya, semacam itu. Surat pernyataan sifatnya secara hukum sepihak. Boleh kita cabut kapanpun. Sehingga itu dinyatakan tidak berlaku. Ini kan sebenarnya masalah kayaknya sepele saja ya. Tapi itulah permainan, saya katakan permainan hukum. Nah kemudian, kalau ternyata tuntutannya gajinya belum dibayar 10 juta itu hanya 10 juta, apabila mereka menolak, sebenarnya dalam kasus yang saya contohkan ini,
kawan TKI itu bisa menuntut klausul lain. Satu peristiwa hukum yang terjadi, kita bisa lihat klausul apa yang cocok. Bisa pula sebenarnya kita mengajukan tuntutan klaim bantuan hukum. Selama ini kan kita pernah tahu kan? Kita tahu dalam klausul asuransi, bantuan hukum itu paling tinggi 100 juta per kasus, gitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah ada selama ini kawan-kawan yang mengalami masalah hukum, punya KPA, punya kartu asuransi, apakah ada asuransi itu memberikan hak-hak bantuan hukum dari asuransi? Ya kan? Nah, ternyata memang benar kawan kita ini yang mengalami masalah hukum itu dibantu oleh pengacara, tapi pengacara gratisan, pengacara yang yayasan yang berada di Hong Kong. Semestinya kalau benar aturan ini berlaku, kalau benar pihak asuransi menjanjikan klausul asuransi bantuan hukum 100 juta, mestinya apabila kita mengalami masalah hukum di negara penempatan, kita bisa mengajukan klaim itu di negara penempatan. Pertanyaannya, apakah ada konsorsium asuransi ini menyediakan lawyer di negara penempatan untuk memberikan bantuan hukum kepada TKI-TKI yang mengalami masalah hukum? Kalau ternyata tidak, maka kita bisa tuntut dia melakukan penipuan. Nah, semacam itulah upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan untuk menekan pihak asuransi agar memenuhi tanggung jawabnya sesuai yang dijanjikan. Nah, itu loh Pak, makanya kita perlu melihat kasus per kasus, dan saya sama kawan-kawan di LBH akan dengan senang hati membantu kawan-kawan. Oke. Karena selama ini tidak ada tidak ada untuk pengacara gratis bagi kawan-kawan TKI yang ada di Taiwan itu, apalagi dari asuransi itu menyediakan pengacara gratis itu nggak ada gitu loh. Cuman upaya kawan-kawan sendiri gitu loh. Halo? Nah, iya, itu itulah. Jadi belajar semacam itu saya maksudkan. Kita belajar kasus-kasus penolakannya. Kenapa kan kita harus kaji, teliti kasus per kasus. Apa upayanya pembelaan untuk menuntut ulang kembali, klaim lagi kan, banding istilahnya. Itu perlu kita kaji. Oke. Ini ada lagi Kak Lili dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan. Saya jamaah. Saya ingin tanyakan seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya membaca di tabloid Radar ya. Yang saya ingin tanyakan seperti ini. Kok bisa satu tenaga kerja, kok bisa dia tanda tangan 2 kontrak kerja, sedangkan si TKI tersebut dia tidak merasa menandatangani 2 kontrak kerja. Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Bapak? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini, Mbak. Ini ada kawan yang menandatangani kontrak kerja, 2 kontrak kerja. Ini pun aku juga kurang paham ya, ini kontrak kerja yang seperti apa, karena kalau di Taiwan itu ada kontrak kerja, kalau PRD itu cuma menjaga orang tua gitu. Jadi kalau kawan ini menandatangani kontrak kerja, ini yang salah ini dari PJTKI-nya sana, ini dari PJTKI mana. Dan kalau memang itu betul-betul dari PJTKI-nya sana, ini PJTKI-nya bisa dituntut juga gitu loh. Nah ini perlakuan yang nggak betul loh. Kami persilahkan untuk Bapak Abdul untuk menjawabnya. Tapi sebenarnya begini Mbak ya, pengetahuan saya begini. Memang pada kenyataannya ada 2 kontrak kerja. Yaitu satu versi Indonesia dan satu lagi versi Taiwan atau versi negara penempatan. Kontrak kerja versi Indonesia itulah yang kawan-kawan baca pelajari ketika PAP dulu. Ya. Itu. Kemudian setelah tiba di negara penempatan pada umumnya ada pula dibuatkan kontrak kerja. Semestinya yang benar adalah walaupun dia bentuknya 2 macam kontrak kerja, yang mana yang berlaku secara hukum tentunya kontrak kerja yang berada di Taiwan. Namun demikian semestinya antara kontrak kerja yang
kita tanda tangani ketika PAP itu kan yang dilegalisir oleh KBRI atau KJRI atau KDI, itu mestinya poin-poinnya sama dengan kontrak kerja yang dibuat di Taiwan. Itu salah satunya. Kemudian kalau yang dimaksudkan adalah biasanya mestinya dia pekerja rumah tangga mengurus orang jompo gitu ya. Tahu-tahu dia dipekerjakan pada jenis pekerjaan lain. Nah, ini memang sudah berbeda. Memang apakah pertanyaannya apakah bisa dituntut pertanggungjawabannya kepada Maaf Bapak bisa menimpali sebentar ya Bapak, mohon maaf. Yang saya maksud seperti ini, yang saya baca di majalah itu seperti ini. Misalkan saya seperti ini, saya bekerja di tempatnya si A. Ternyata saya juga tanda tangan kontrak dengan majikan si B. Seperti itu loh Bapak. Mohon maaf. Jadi tanda tangan dua tempat gitu maksudnya? Maksudnya itu gini loh Mbak, misalkan saya kerja di tempat si A. Tapi ternyata saya juga tanda tangan tempatnya si B, seperti itu. Ya, jadi iya, maksud saya tanda tangan dua tempat gitu loh. Iya. Ya itu seperti itu maksudnya. Seperti itu. Pertanyaannya kok bisa juga ya? Kita Nah itu yang kami ya? pertanyakan kok bisa gitu loh. Ini yang salah dari PJTKI-nya atau dari esensinya? Kalau memang ini betul-betul dari PJTKI-nya, ini PJTKI-nya juga bisa dituntut, kalau dari esensinya juga bisa dituntut gitu loh. Nah ini nggak benar. Wah, jadi ini kasus betul ini baru saya dengar juga jadinya ya, kok bisa begitu terjadi. Dalam hal ini, betul jadi ya, dalam hal ini pada prinsipnya